Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari SKM, ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Tuan-Tuan. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 157 Kabupaten Ketapang tahun 2022. Adapun tujuan diadakannya pelatihan dasar CPNS adalah untuk mengimplementasikan nilai ASN yang berakhlak di tempat aktualisasi. Dalam rangka mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa. Dalam latsar ini, Puskesmas Tuan-Tuan menjadi tempat saya dalam mengaktualisasikan nilai berakhlak dalam berbagai rangkaian kegiatan. Tingginya angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan mengajak saya sebagai seorang penyuluh kesehatan masyarakat untuk melakukan sebuah inovasi dalam rangka pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan yang bertujuan agar angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan tidak semakin meningkat. Berikut rangkaian kegiatan yang akan saya lakukan dalam pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan pertama adalah membuat kerangka acuan kegiatan, di mana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juli sampai dengan 21 Juli 2022. Hal yang pertama saya lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor mengenai KAK dengan menerapkan perilaku ramah dan sopan. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Setelah berkonsultasi dengan mentor, hal yang saya lakukan adalah membuat KAK. Membuat KAK dengan baik dan benar, serta menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan informasi. Pada tahapan ini, saya menerapkan nilai kompeten dan adaptif. Setelah membuat KAK, kegiatan selanjutnya adalah berkonsultasi dengan PJ program gizi serta menerima ide dan melakukan perbaikan. Selama melakukan konsultasi, saya berupaya membangun lingkungan kerja yang kondusif dan saling menghargai setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan KAK ini. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai harmonis dan kolaboratif. Saya bertanggung jawab terhadap KAK yang saya buat dan saya berupaya menjaga nama baik instansi selama saya bertugas. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai akuntabel dan loyal. Kegiatan kedua adalah membuat administrasi pendukung. Administrasi pendukung di sini adalah surat pemberitahuan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli sampai dengan 25 Juli tahun 2022. Hal yang pertama saya lakukan adalah membuat surat pemberitahuan dengan bahasa yang baik dan tepat serta berpedoman pada tata naskah yang telah ditetapkan oleh manajemen Puskesmas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai akuntabel dan adaptif. Sebelum surat pemberitahuan dikonsultasikan, saya memeriksa kembali surat pemberitahuan dengan teliti agar tidak terdapat kesalahan dalam pengetikan. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai kompeten. Kegiatan selanjutnya adalah saya berkonsultasi dengan mentor dan PJ program gizi, meminta saran dan masukan dalam pembuatan surat pemberitahuan dengan etika dan berperilaku bahasa yang baik, serta melaksanakan tugas sesuai dengan arahan. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai harmonis dan loyal. Setelah berkonsultasi, saya meminta tanda tangan surat pemberitahuan dengan berperilaku ramah dan sopan. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Kegiatan terakhir yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala desa atau lurah di 5 lokus stunting untuk meminta bantuan agar dapat mengundang warganya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai kolaboratif. Kegiatan ketiga, membuat media penyuluhan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2022. Hal pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan mentor dan PJ program gizi mengenai informasi yang akan dituangkan di dalam media penyuluhan. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai kolaboratif. Kegiatan selanjutnya adalah mencari referensi media penyuluhan, serta membuat media penyuluhan dengan baik dan dari sumber yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam membuat media penyuluhan ini, saya menggunakan kemampuan kreativitas saya sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi diri. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten. Setelah mencari referensi dan membuat media penyuluhan, saya berkonsultasi dengan mentor dan PJ program gizi dengan memperhatikan sikap dan perilaku yang baik agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif, dengan menerima saran dan ide serta melakukan perbaikan dalam pembuatan media. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan harmonis. Tahapan terakhir yang saya lakukan adalah memberikan gagasan terbaik saya sebagai bentuk kontribusi di tempat saya bertugas, yaitu mencetak media penyuluhan. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai loyal. Kegiatan keempat, membuat instrumen penilaian. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2022. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah mencari referensi, pretest dan posttest sesuai dengan materi yang disampaikan, serta mencari ide-ide baru yang mudah dipahami masyarakat. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai kompeten dan adaptif. Dalam membuat lembar pretest dan posttest, saya menggunakan kalimat yang baik dan tidak memasukkan kata-kata yang dapat mencoreng instansi, serta membuat lembar pretest dan posttest dengan cermat dan teliti. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai loyal dan akuntabel. Setelah membuat lembar pretest dan posttest, saya berkonsultasi dengan mentor dan PJ program gizi, serta saling bertukar ide dan menerima saran-saran dari mentor dan PJ program gizi dengan berperilaku baik dan ramah agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Kegiatan 5. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2022. Hal pertama yang saya lakukan adalah meminta bantuan kader untuk membantu dalam pengisian daftar hadir. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai kolaboratif. Setelah proses pengisian daftar hadir berjalan, kegiatan selanjutnya adalah menyapa responden dengan ramah, serta menyampaikan arahan dalam pengisian lembar pretest dan posttest dengan bahasa yang sopan. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu pelaksanaan penyuluhan. Dalam memberikan penyuluhan, saya dituntut untuk memberikan data dan informasi yang benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kegiatan penyuluhan, saya berupaya menjaga sikap dan perilaku untuk menjaga nama baik instansi dan dapat menyesuaikan dengan keadaan dan tempat dilakukannya penyuluhan. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai akuntabel, loyal, dan adaptif. Setelah proses penyuluhan selesai, saya mempersilahkan responden untuk bertanya dan berdiskusi tanpa memandang latar belakangnya, serta saya menjawab pertanyaan dari responden dengan baik sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai harmonis dan kompeten. Kegiatan 6. Evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2022. Hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan penilaian tanpa memandang latar belakang responden serta akan menjaga kerahasiaan data responden. Dalam hal ini, saya menerapkan nilai harmonis dan loyal.
Setelah melakukan penilaian, saya menyajikan data dengan baik dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, saya menerapkan nilai akuntabel. Dalam penyusunan laporan, saya menyesuaikan dengan format yang up to date. Selain itu, saya membuat laporan dengan teliti dan memperhatikan kaidah penulisan serta pembahasan yang baik dan tepat. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan terakhir yang saya lakukan adalah melaporkan dan mengkonsultasikan laporan akhir kepada mentor dan meminta setiap masukan yang diberikan dengan bersikap baik dan ramah. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Saya selaku Kepala Puskesmas Tuan-Tuan sekaligus mentor dari Saudari Novita Sari SKM menyambut baik kegiatan aktualisasi ini. Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, kegiatan ini mempunyai manfaat baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan. Saya berharap kegiatan ini dapat dikembangkan lagi, tidak hanya untuk materi stunting, tetapi untuk materi yang lain. Terima kasih. Saya, Febrianti, selaku PJ Program Gizi Puskesmas Tuan-Tuan, menyambut baik kegiatan yang telah dilakukan oleh Saudari Novita Sari. Besar harapan saya jika kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin. Selama ini, ketika saya mengikuti penyuluhan, cara yang digunakan hanya dengan berbicara atau ceramah, tanpa adanya alat peraga. Seperti permainan ular tangga tadi. Nah, harapan saya untuk kedepannya, penyuluhan seperti ini dapat dilakukan kembali karena penyuluhan seperti ini lebih cepat untuk dipahami masyarakat. Terima kasih.